Banyak individu menganggap penurunan performa seksual hanyalah efek penuaan. Padahal secara klinis, kadar glukosa darah yang tidak terkontrol adalah penyebab utama kerusakan saraf permanen. Saya Dr. Vita dan selamat datang di Zona Vitalia. Banyak pria yang datang ke ruang praktik seringkali merasa malu atau bahkan menormalisasi kondisi disfungsi ereksi yang mereka alami. Mereka beranggapan bahwa seiring bertambahnya usia, penurunan fungsi organ reproduksi adalah hal yang wajar. Namun, secara medis, asumsi ini bisa menjadi kesalahan fatal. Data klinis menunjukkan bahwa diabetes mellitus adalah musuh utama bagi kesehatan seksual Anda. Kadar gula darah yang tinggi secara kronis bertindak layaknya racun yang perlahan-lahan mengikis integritas pembuluh darah dan sistem saraf otonom Anda. Kondisi ini bukan hanya sekedar masalah kurang gairah, melainkan indikasi adanya kerusakan struktural yang serius pada jaringan mikrovaskular. Yang lebih mengkhawatirkan, disfungsi ereksi seringkali muncul sebagai gejala klinis pertama, bertahun-tahun sebelum diagnosis diabetes ditegakkan secara resmi. Ini adalah sinyal peringatan dini dari tubuh Anda bahwa sistem vaskular dan saraf Anda sedang berada dalam ancaman besar. Agar Anda tidak salah menafsirkan sinyal tubuh ini, ikuti penjelasan sampai akhir karena mekanismenya saling berkaitan. Dalam sesi ini, saya akan membedah data mengenai bagaimana diabetes secara diam-diam melumpuhkan fungsi reproduksi pria sebelum gejala fisik lainnya muncul secara signifikan. Mari kita telaah lebih dalam mekanisme biologis di balik ancaman tersembunyi ini. Halo, saya Dr. Vita. Selamat datang di Zona Vitalia. Untuk memahami mengapa diabetes bisa berakibat fatal bagi fungsi seksual, Anda harus terlebih dahulu memahami bahwa ereksi bukanlah sekedar peristiwa mekanis semata. Ereksi adalah hasil dari sinkronisasi yang sangat presisi antara sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan sistem vaskular atau pembuluh darah. Dalam tinjauan medis, proses ini dimulai dari otak Anda. Ketika ada stimulasi, sistem saraf pusat mengirimkan sinyal elektrik melalui sumsum tulang belakang menuju saraf-saraf di area panggul yang disebut saraf cavernosus. Dalam tinjauan medis, saraf-saraf inilah yang bertindak sebagai kabel transmisi utama. Agar sinyal ini sampai ke tujuannya, tubuh membutuhkan peran neurotransmitter atau pembawa pesan kimiawi. Salah satunya yang paling krusial adalah nitrik oxide atau nitrogen oksida. Ketika sinyal saraf sampai ke ujung-ujung saraf di jaringan penis, nitrik oxide dilepaskan. Zat ini berfungsi sebagai instruksi kepada otot polos di dalam korpus cavernosum untuk berelaksasi. Relaksasi otot polos inilah yang memicu terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah arteri. Bayangkan seperti membuka keran air dengan tekanan tinggi. Darah mengalir masuk dengan cepat dan mengisi ruang-ruang spons tersebut, menyebabkan penis menegang dan membesar. Namun, poin yang ingin saya tekankan di sini adalah peran saraf perifer sebagai penghantar sinyal tersebut. Tanpa integritas saraf yang baik, komunikasi antara otak dan organ reproduksi akan terputus. Meskipun otak memberikan perintah dan keinginan, jika kabel sarafnya rusak, maka pelepasan nitrik oxide tidak akan terjadi, dan pembuluh darah tidak akan pernah menerima instruksi untuk melebar. Jika penjelasan medis seperti ini membantu Anda memahami kondisi tubuh secara lebih akurat, silahkan dukung edukasi ini dengan like, tuliskan pertanyaan klinis Anda di komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal pembahasan medis berikutnya. Inilah landasan neurologis yang harus Anda pahami sebelum kita membahas bagaimana kadar gula darah yang tinggi mulai menghancurkan jalur komunikasi yang sangat sensitif ini. Mari kita bedah lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda saat kadar gula darah tidak terkendali. Saya, Dr. Vita, akan menjelaskan mengapa kondisi yang kita sebut sebagai hiperglikemia kronis adalah musuh utama bagi vitalitas pria. Bayangkan gula darah yang tinggi ini seperti cairan korosif yang mengalir di dalam aliran darah Anda selama 24 jam penuh, secara perlahan merusak infrastruktur paling vital di tubuh Anda melalui dua jalur destruktif, neuropati dan vaskulopati. Pertama, mari kita bahas neuropati atau kerusakan saraf. Saraf kita memiliki pelindung yang disebut selubung mielin. Fungsinya sangat mirip dengan isolator plastik pada kabel listrik.
Dalam kondisi diabetes, terjadi proses biokimia yang kompleks, di mana kelebihan glukosa akan diubah menjadi sorbitol melalui jalur poliol. Penumpukan sorbitol ini bersifat toksik bagi sel saraf, menyebabkan sel membengkak dan akhirnya menghancurkan selubung mielin tadi. Ketika pelindung ini rusak, transmisi impuls listrik yang membawa pesan instruksi ereksi dari otak menuju organ reproduksi menjadi lambat atau bahkan terhenti sama sekali. Anda mungkin memiliki gairah secara mental, namun kabel yang seharusnya menyampaikan pesan tersebut sudah mengalami kerusakan permanen. Jalur kedua yang tidak kalah berbahaya adalah vaskulopati, yaitu kerusakan pada pembuluh darah. Ereksi sepenuhnya bergantung pada dinamika aliran darah. Untuk mencapai ereksi yang keras, pembuluh darah di area reproduksi harus mampu melebar secara maksimal. Namun, gula darah yang tinggi memicu stres oksidatif yang merusak lapisan terdalam pembuluh darah yang disebut dengan endotel. Dalam kondisi normal, endotel yang sehat akan memproduksi molekul krusial bernama nitric oxide atau nitrogen oksida. Molekul inilah yang memerintahkan otot polos di pembuluh darah untuk rileks sehingga darah bisa masuk ke dalam. Namun, pada penderita diabetes terjadi disfungsi endotel yang parah. Produksi nitric oxide menurun drastis dan pembuluh darah menjadi kaku serta menyempit. Akibatnya, meskipun saraf Anda mungkin masih mencoba mengirim sinyal, pembuluh darah Anda tidak lagi mampu merespon untuk mengalirkan darah yang dibutuhkan. Inilah yang saya sebut sebagai badai yang sempurna bagi disfungsi ereksi. Anda kehilangan kemampuan sensorik karena neuropati dan kehilangan kemampuan mekanik karena vaskulopati. Memahami proses biokimia ini sangat penting, karena ini membuktikan bahwa impotensi pada penderita diabetes bukanlah sekedar masalah psikologis, melainkan manifestasi nyata dari kerusakan jaringan yang sedang terjadi di dalam tubuh Anda. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kerusakan ini seringkali tidak disadari hingga mencapai tahap yang cukup parah. Halo, saya Dr. Vita. Setelah kita memahami betapa destruktifnya dampak diabetes terhadap sistem saraf dan pembuluh darah, pertanyaannya adalah, apa yang bisa Anda lakukan sekarang untuk menghentikan atau bahkan memperbaiki kondisi tersebut? Kita masuk ke dalam The Protocol, sebuah strategi intervensi medis yang terukur dan berbasis data. Langkah pertama, dan yang paling krusial, adalah pemantauan rutin kadar HbA1c. Dalam panduan klinis endokrinologi, Anda harus memastikan angka HbA1c berada di bawah 7%. Mengapa angka ini begitu penting? Karena HbA1c mencerminkan rata-rata kadar gula darah Anda selama 3 bulan terakhir. Dengan menjaga angka ini di bawah 7%, Anda secara signifikan mengurangi beban glukosa pada saraf periferal, yang memberikan ruang bagi jaringan untuk melakukan regenerasi minimal dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada saraf otonom yang mengontrol ereksi. Kedua, Anda harus menerapkan pola makan dengan indeks glikemik rendah secara disiplin. Tujuannya bukan sekadar mengurangi kalori, melainkan meminimalisir lonjakan insulin yang bersifat proinflamasi. Lonjakan gula darah yang drastis setelah makan adalah pemicu utama stres oksidatif yang merusak sel endotel, lapisan tipis di dalam pembuluh darah penis yang sangat sensitif. Jika endotel ini rusak, pembuluh darah tidak akan mampu melebar meskipun saraf sudah memberikan sinyal. Ketiga, mulailah rutinitas olahraga dengan intensitas moderat seperti jalan cepat atau bersepeda, minimal 150 menit dalam seminggu. Aktivitas fisik yang konsisten terbukti secara klinis meningkatkan bioavailabilitas nitrat oksida, zat kimia utama yang memicu relaksasi otot polos di organ vital Anda. Saya perlu menekankan kepada Anda bahwa regulasi metabolik bukanlah sekadar pilihan gaya hidup, melainkan satu-satunya kunci untuk pemulihan fungsi saraf. Tanpa kontrol gula darah yang ketat, segala bentuk terapi medis atau obat-obatan hanya akan menjadi solusi sementara di atas jaringan yang terus mengalami degradasi. Kita harus memperbaiki akar masalahnya secara biologis. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, saya ingin Anda memahami satu poin krusial. Disfungsi ereksi pada penderita diabetes bukanlah sekadar masalah psikologis atau faktor kelelahan semata. Secara medis, ini adalah manifestasi klinis dari kerusakan vaskular dan neuropati otonom yang nyata.
ereksi yang terganggu adalah sinyal dari sistem biologis Anda bahwa pembuluh darah kapiler dan serabut saraf sedang mengalami degenerasi akibat paparan glukosa darah yang tinggi secara kronis. Dalam banyak studi klinis, gangguan fungsi ereksi bahkan menjadi early warning system atau indikator awal bagi risiko penyakit kardiovaskular yang lebih berat di masa depan. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan Anda untuk tidak mengabaikan gejala ini. Segeralah melakukan screening metabolik secara rutin, memantau kadar HbA1c, dan melakukan konsultasi medis secara komprehensif. Ingatlah bahwa kontrol glikemik yang ketat bukan hanya tentang menurunkan angka di laboratorium, melainkan tentang menjaga integritas saraf dan kualitas hidup Anda dalam jangka panjang. Saya Dr. Vita, terima kasih telah menyimak penjelasan medis ini di Zona Vitalia. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi pria lainnya yang berbasis data. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.